tentang persyaratan untuk mendapatkan penambahan nilai pada seleksi kompetensi P3K non guru. Oke, kita langsung aja. Di sini sudah ada tabelnya terkait nama, jabatan dan jenjang, persyaratan wajib tambahan, dan sertifikat sebagai tambahan nilai. Nah, di sini saya contohkan di jabatan pekerja sosial dan jabatan penyuluh sosial. Kenapa? Karena jabatan pekerja sosial dan penyuluh sosial itu banyak diusulkan oleh kabupaten kota maupun kementerian di pusat untuk usulan sebagai formasi di P3K non guru. Ini termasuk jabatan favorit. Satu lagi nanti ada jabatan arsiparis, tapi saya coba jelaskan yang pekerja sosial dulu, dan jabatan penyuluh sosial. Nah, di sini untuk jabatan pekerja sosial itu bisa mendapatkan tambahan nilai apabila peserta memiliki sertifikat kompetensi pekerja sosial yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh LSPKS. Ya, LSPKS itu lembaga sertifikasi profesi Kementerian Sosial. Nah, untuk bobotnya berapa persen? Bobot penambahan nilainya adalah 25% dari akumulasi ataupun nilai total kompetensi teknis. Berarti 25% dari total nilai total kompetensi teknis. Oke, kemudian yang kedua juga sama, penyuluh sosial. Penyuluh sosial itu sama, sertifikatnya dari LSPKS. Nah, bobotnya juga sama, 25%. Jadi ini salah satu jabatan-jabatan favorit yang sering diusulkan oleh daerah dan kementerian di pusat. Banyak sebenarnya jabatan-jabatan lain, tapi tidak saya jelaskan di sini karena mungkin terkait dengan waktu yang mungkin bisa lama. Nah, kemudian saya akan jelaskan, oh ya, ini yang pekerja sosial itu untuk yang ahli pertama ya, jenjang ahli pertama, sama berarti yang penyuluh juga untuk jenjang ahli pertama. Nah, kemudian yang arsiparis itu nama sertifikatnya adalah sertifikasi bimbingan teknis pemberkasan arsip aktif ya, yang untuk terampil. Kemudian untuk ahli pertama, nama sertifikatnya itu sertifikasi bimbingan teknis pengelolaan arsip dinamis. Berarti ada perbedaan dikit, yang terampil arsip aktif, kalau yang ahli pertama itu arsip dinamis. Bobotnya sama, 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis ya. Nilai maksimal kompetensi teknis itu adalah 450. Nah, di sini ada perbedaan antara jabatan pekerja sosial dengan arsiparis, di mana jenjang untuk arsiparis itu ada jenjang terampil dan jenjang ahli pertama. Sementara di pekerja sosial ataupun di penyuluh sosial hanya ada jenjang ahli pertama. Nah, untuk perhitungan bobotnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini contoh perhitungan rumus untuk penambahan nilai pada seleksi kompetensi teknis P3K non guru. Di situ disebutkan nilai tambahan secara kumulatif tidak dapat melebihi 100% dari total nilai seleksi kompetensi teknis. Nah, maksudnya tidak dapat melebihi itu, coba kita hitung. Oh ya, saya lupa, satu lagi yang mendapatkan penambahan nilai selain dari sertifikat kompetensi adalah penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas itu penambahan nilainya sebesar 10% dari nilai maksimal seleksi kompetensi teknis. Oke, kita lanjut. Contohnya, pesertanya bernama Bunga. Dia melamar pada penerjemah ahli
dia termasuk seorang disabilitas, maka dapat nilai tambahan 10%. Kemudian Bunga juga memiliki sertifikat keahlian bahasa asing, maka dapat nilai tambahan juga 25%. Kemudian dia memperoleh seleksi kompetensi teknis nilai sejumlah 80%, maka Bunga mendapatkan nilai total seleksi kompetensi teknis sejumlah 100%. Berarti kalau kita hitung, seorang disabilitas 10%, kemudian sertifikat keahlian 25%, berarti dari penambahan nilai dia sudah mendapatkan 35%. Nah, dia mendapatkan nilai teknis secara murni itu sejumlah 80%. Jika ditotal seharusnya dia mendapatkan nilai 115, tapi karena secara kumulatif nilai tidak dapat melebihi 100%, maka dia hanya mendapatkan 100%. Tetap saja nilainya 100% karena nilai tidak boleh melebihi dari 100%. Nah, ini contoh yang kedua. Peserta bernama Mawar, dia melamar pada penerjemah ahli. Kemudian Mawar memiliki sertifikat keahlian bahasa asing. Di penerjemah ahli itu bobotnya 25%, teman-teman, 25%. Nah, kemudian dia memperoleh seleksi kompetensi teknis, nilainya itu sejumlah 50%. Maka Bunga mendapatkan nilai total seleksi kompetensi teknis sejumlah 75%. Berarti ini sesuai, di mana dia nilai seleksi kompetensi teknisnya sejumlah 50%, kemudian dia mendapatkan penambahan nilai 25%. Nah, berapa nilai untuk maksimal dari seleksi kompetensi P3K non-guru? Di sini disebutkan untuk nilai maksimal kompetensi teknis P3K non-guru itu sejumlah 450. Berarti mudah-mudahan teman-teman sudah paham bagaimana cara untuk mendapatkan penambahan nilai pada seleksi kompetensi P3K non-guru. Nah, kemudian perlu saya jelaskan juga bahwasannya untuk sertifikat kompetensi itu agar bisa mendapatkan nilai, maka harus diupload di saat pada pendaftaran. Jadi teman-teman yang sudah mengupload sertifikat yang diminta sesuai dengan tabel ini, maka teman-teman berhak untuk mendapatkan penambahan nilai. Nah, bagaimana yang tidak mengupload? Bagi yang tidak mengupload, untuk sementara memang belum bisa diakomodir, tapi bisa jadi pengalaman untuk kedepannya kepada teman-teman bahwasannya dalam P3K itu ataupun dalam P3K non-guru, teman-teman bisa mendapatkan penambahan nilai apabila satu, teman-teman sebagai penyandang disabilitas, dan ataupun teman-teman memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan yang sudah dipersyaratkan oleh keputusan Menteri PAN RB nomor 981 tahun 2021